yang dipimpin oleh Raden Banterang. Rupaksa dan Surati berhasil melarikan diri, namun terpisah ketika dikejar musuh. Ironisnya, Surati bertemu dengan Raden Banterang saat berada di hutan. Lalu, Raden Banterang meminang Surati dan menjadikannya seorang permaisuri di kerajaan Sindurejo. Beberapa minggu setelah dilangsungkannya pernikahan Surati dan Raden Banterang, datang seorang laki-laki di kerajaan Sindurejo yang ingin menemui Surati. Surati, cepat kemari. Ada gerangan apa, Bunda? Bunda perintahkan kepada kalian berdua untuk segera meninggalkan kerajaan ini. Saat ini, kerajaan kita sedang diserang habis-habisan oleh kerajaan Sindurejo yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Kalian harus pergi meninggalkan kerajaan ini. Ambillah perbekalan yang telah Bunda siapkan ini. Rupaksa, tolong jaga adikmu. Apa? Jadi Bunda tidak ikut bersama kami? Apa yang sedang Bunda pikirkan? Bunda adalah seorang pemimpin. Bunda harus mempertahankan kerajaan ini hingga titik darah penghabisan. Sudahlah Surati, Rupaksa, tolong kau bawa adikmu pergi. Cepatlah. Tidak, ini tidak benar. Bunda, kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Bunda. Bunda harus ikut bersama kami. Cepatlah pergi dari istana ini sebelum orang-orang dari kerajaan Sindurejo datang kemari. Tidak, Bunda. Tidak. Bunda. Baiklah, jika itu maumu. Mati kau di tanganku. Tidak semudah itu aku menyerahkan kerajaan ini. Mari kita lihat saja, siapakah yang akan menang di pertempuran kali ini, Raden? Aku telah menang. Kerajaan Klungkung telah runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Sindurejo. Beberapa tahun setelah runtuhnya kerajaan Klungkung, Raden Banterang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya yang telah uzur dan meninggal tak lama setelah Raden Banterang diangkat menjadi raja. Suatu hari, Raja Banterang berencana untuk pergi berburu di hutan. Pengawal, cepat kemari. Siap, Yang Mulia. Pagi ini aku akan berburu. Siapkan alat berburu. Baik, Yang Mulia. Menurutmu
berburu apa? Bagaimana kalau berburu kijang atau inoka saja yang mulia? Ada-ada saja kamu ini. Hahaha, peace yang mulia. Bagaimana kalau kita menyebar saja yang mulia? Wah, ide yang bagus. Kalau begitu, kita menyebar saja. Arum-arum, itu di sana baunya sangat merah. Yang mana Surati? Kok aku tidak melihat di sini? Mana buahnya? Hai gadis cantik dan jelita, sedang apa kau berada di hutan? Saya berada di tempat ini untuk mencari persediaan makanan. Saya berada di sini juga karena saya adalah penyintas yang kabur dari serangan musuh saat kerajaan saya diserang bersama kakak saya. Akan tetapi, kami terpisah karena saat itu sedang dikejar musuh. Dan yang tersisa bersamaku hanyalah dayangku ini. Bolehkah aku tahu siapa namamu, wahai gadis cantik? Namaku Surati. Aku putri dari kerajaan Klungkung. Nama yang bagus. Kalau begitu, apakah kau mau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Apa? Istana? Apakah Tuan seorang raja? Betul. Sebenarnya aku seorang raja dari kerajaan Sindorejo. Hari ini aku pergi berburu dengan pengawalku. Namun terhenti karena aku melihatmu dan aku jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Jadi kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi, apakah saya ini pantas bersanding dengan yang mulia? Tentu saja. Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui, dan hanya kaulah yang ingin aku jadikan sebagai permaisuri. Dengan segala kerendahan hati, aku mau menerima lamaran ini. Dengan satu syarat, yaitu yang mulia harus setia dan bisa menjagaku. Dan apa boleh aku mengajak seorang dayangku untuk tinggal? Tanpa kau minta pun, aku pasti akan melakukannya. Terima kasih banyak yang mulia. dilangsungkannya pernikahan Surati dan Raden Banterang, datang seorang laki-laki di kerajaan Sindorejo yang ingin menemui Surati. Mohon maaf, Permaisuri, hamba menghadap. Ada seorang pria yang ingin menemuimu. Siapa dia? Dan mengapa ia datang ke sini? Hamba tidak tahu, Permaisuri. Yang jelas, dia sangat ingin bertemu dengan Permaisuri. Baiklah, bawa dia ke sini. Baik, Permaisuri. Surati, Siapa kau? ini aku kakak kandungmu. Apa benar kau ini kakakku? Sungguh aku tidak berbohong bahwa
bahwa aku ini kakakmu yang telah lama terpisah denganmu semenjak di hutan. Kakakku, maafkan aku kak yang telah melupakanmu. Sebenarnya selama ini aku mencarimu, lalu aku mendengar bahwa nama permaisuri di kerajaan ini adalah Surati, dan ternyata benar itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan kakak ke sini? Perlu kau ketahui bahwa yang menyebabkan ibunda meninggal adalah suamimu sendiri. Apa? Tidak mungkin kak, suamiku itu orang yang baik. Aku tidak berbohong wahai adikku. Aku kesini untuk menyerahkan sebuah keris untukmu dan gunakanlah untuk membunuh suamimu. Tidak, aku tidak mau kak. Walaupun dia telah membunuh ibunda, tapi dia telah menyelamatkanku dan aku pun mencintainya. Terus terang saja bahwa kakakmu ini sangat kecewa karena kau tidak mendukung rencana kakak. Kalau kau tidak mau membunuh suamimu, maka simpanlah keris itu sebagai tanda kenang-kenangan dariku. Besoknya, Arum membersihkan ruangan Surati saat Surati pergi keluar istana. Saat membersihkan kasur, secara tidak sengaja ia menemukan keris di bawah bantalnya. Sembah hamba Tuanku yang mulia, keselamatan yang mulia terancam bahaya karena permaisuri punya rencana hendak membunuh yang mulia. Berani-beraninya kau memfitnah istriku. Hamba tidak sembarang bicara yang mulia. Ini adalah benda yang hamba temukan di bawah bantal kasur permaisuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal istriku? Hamba bicara jujur yang mulia. Hamba siap menerima hukuman mati apabila hamba terbukti berbohong. Sembah hamba tuanku, mohon maaf hamba datang menyuruh. Hamba mendapat kabar bahwa yang mulia permaisuri telah tiba. Baik, bawa dia kemari. Baik, yang mulia. Ada apa kakanda? Sepertinya kakanda sedang marah. Apa benar Dinda ingin membunuhku dengan keris ini? Begitukah balasan Dinda pada Kanda? Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak punya maksud begitu. Lalu untuk apa keris ini di bawah bantal Dinda? Keris ini adalah kenang-kenangan dari kakak Adinda. Sungguh, Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh kakanda. Bahkan, Adinda rela mati demi keselamatan kakanda. Kakanda sudah tidak percaya lagi dengan omongan Adinda. Lalu, dengan cara apa kakanda percaya pada Dinda? Kalau begitu, buktikan pada Kanda dengan cara masuklah ke dalam sungai itu untuk membuktikan kebenarannya. Aku sangat kecewa padamu, kakanda. Kamu sudah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, Adinda akan melompat ke sungai itu. Apabila Dinda telah masuk ke dalam sungai dan ternyata air sungai ini menjadi jernih serta wangi, maka Dinda tak bersalah. Tapi sebaliknya, apabila airnya keruh dan berbau busuk, maka artinya Dinda yang bersalah. Surati melompat ke sungai dan tak nampak lagi. Tak lama setelah Surati melompat ke sungai, tercium bau wangi dari sungai. Tercium bau wangi. Oh Dinda, maafkanlah Kakanda ini yang sudah tidak percaya lagi kepadamu. Untuk mengenang semua kejadian ini, aku sebagai Raja Sinderjo memberi nama kota ini menjadi Banyuwangi. Raja Banterang kecewa pada diri sendiri dan menyesal karena telah mempercayai sebuah kesalahpahaman daripada perkataan istrinya sendiri. Sekian persembahan dari kami tentang asal-usul Banyuwangi.
So